Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur hanyalah kepada Allah Jalla Jalaluh yang hingga detik ini masih memberikan kita kenikmatan begitu banyak. Kenikmatan kita dijadikan sebagai seorang muslim, kenikmatan kita diberi kemudahan menjalankan sebagian besar hukum-hukum di dalam Islam ini, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dan siapa yang telah diberikan kesempatan untuk beramal ibadah dengan ilmu, berarti dia telah diberikan pemberian yang banyak oleh Allah. Telah diberikan pemberian yang banyak. Karena ada satu hadis Nabi SAW yang mungkin hadis ini pernah kita bahas tatkala kita membahas hadis yang pertama dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah ini. Ketika itu saya membaca kalau nggak salah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul mengatakan, ya, inna dunya li arba'atin nafarin. Sesungguhnya dunia ini Allah Ta'ala jadikan ada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah Abdullahu yarzuquhu malan wa ilman. Seorang hamba yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini diberi rizki berupa harta dan ilmu. Ya, kalau nggak salah ini pernah kita bahas di dalam hadis yang pertama Arba'in Nawawiyah setahun yang lalu kalau gitu. Ketika saya mengatakan inna dunya, Nabi mengatakan, saya membacakan hadis tersebut, inna dunya li arba'atin nafarin. Sesungguhnya dunia Allah ini yang kita uni ini Bapak Ibu-ibu, li arba'atin nafarin. Terdapat ada 4 golongan manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya, Nabi mengatakan yang pertama wa Abdullahu yarzuquhu malan wa ilman. Seorang hamba yang dilahirkan di muka bumi ini dikasih rizki berupa harta dan ilmu. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dengan harta dan ilmu tersebut fahuwa yattaqi fi rabbahu. Dia menjalankan ketaatan kepada Rabbnya. Dia bertakwa kepada Rabbnya, tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian wa yasilu fi rahimahu, dan dia menyambung tali rahim kepada sanak famili yang bernasab, atau dia dalam tafsir yang lain dia tersebut menyantuni sanak keluarganya. Zakat dan sedekah itu ditujukan kepada anak keluarganya, kepada nasabnya. Yang ketiga apa? Wa ya'malu lillahi fi haqqan, dan dia berupaya menjalankan segala aturan-aturan Allah yang menjadi hak-hak Allah. Maka golongan yang pertama ini kata Allah fahuwa bi afdalil manazil, diberi julukan oleh Allah dan nabinya, dia adalah semulia-mulia sebaik-baik makhluk yang pernah Allah Ta'ala lahirkan di muka bumi ini. Ya. Berarti kan ini pemberian yang banyak, Ibu. Sangat banyak. Udah dikasih harta, dia dikasih ilmu, lalu dia bertakwa kepada Allah, kemudian menyambung tali rahim, membantu keluarga yang tidak mampu. Bahkan dia wa ya'malu lillahi fi haqqan, dia senantiasa menjalankan apa yang menjadi hak-hak Allah, dia tunaikan kewajibannya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Fahuwa bi afdalil manazil. Maka dia adalah seutama-utama makhluk yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Ini hadis ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah kan? Innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang dia beriman dan beramal salih, dia adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini.
Nah, berarti kan pemberian sangat banyak, Ibu. Sebagaimana detik ini yang saya sampaikan tadi, kita ini diberikan pemberian yang banyak ketika kita ini bisa menjalankan sebagian kecil dari syariat Allah. Kemudian kita diberi kemudahan untuk mengerjakannya, bahkan kita bertambah keyakinannya, dan semoga bertambah pula amal soleh kita. Dan alhamdulillah, walaupun kita baru belajar 17 hadis dan ini belum selesai, Allah Ta'ala telah memberikan kita kemudahan untuk beramal dengan ilmu. Ini pemberian yang sangat banyak. Dan pun ada dalam hadis berikut yang tadi itu, ada juga hamba Allah kata Nabi, wa abdullahu yarzuquhu ilman wa lam yarzuquhu malan. Seorang hamba yang dilahirkan di muka bumi ini dikasih rizki hanya berupa ilmu, tapi dia tidak dikasih harta. Lalu dia berkata dalam hatinya, fayaqul law anna li malan la'amiltu bi'amalin fulan. Ya, kata Nabi, saya ulangin. Golongan yang kedua ini seorang hamba yang diberikan rizki hanya ilmu, nggak dikasih harta, dia miskin. Lalu kata Nabi, ada potongan tadi saya lupa, fahuwa shadiqun niyah. Namun dia memiliki niat yang baik, memiliki kejujuran dalam niat dan tujuan hidupnya. Fayaqul, lalu dia berkata buat dirinya sendiri, lau anna li malan la'amiltu bi'amalin fulan. Sekiranya saja aku diberi rizki berupa harta oleh Allah, maka aku benar-benar akan melakukan seperti golongan yang pertama. Apa kata Nabi SAW? Orang ini fahuwa sawa, dia sama dengan golongan yang pertama, semulia-mulia makhluk yang ada di muka bumi ini. Benarlah firman Allah kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, yang paling baik, yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan yang banyak hartanya, bukan yang dia terkenal, bukan yang dia kemudian memiliki jabatan dan seterusnya, bukan. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil inilah menunjukkan bahwasannya pemberian Allah kepada kita sudah terlalu banyak. Ketika kita ibu-ibu diberikan kemudahan sama Allah untuk bisa menuntut ilmu, diberi kesempatan, walaupun ada yang faham atau yang tidak faham, atau fahamnya hanya sedikit, nggak fahamnya lebih banyak, tapi yang penting sudah diberangkatkan oleh Allah dalam majelis ilmu. Masya Allah, apalagi faham dan bertambah keyakinan dan keimanannya, ditambah lagi amal solehnya pun bertambah, kecintaannya kepada Allah bertambah, rasa takutnya kepada Allah bertambah, perhatiannya kepada keluarga untuk menjalankan ketaatan bersama-sama bertambah, dan volumenya, frekuensinya sama dibuat Allah. Pemberian apa lagi kalau bukan ini adalah pemberian yang sangat banyak dari Allah? Makanya ibu, kalau seandainya Allah tak kasih dunia sebagaimana Allah memberikan dunia kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kita hanya dikasih dunia secukupnya saja dengan kebutuhan kita, tapi kita dikasih ilmu dan amal salih, demi Allah ini pemberian yang sangat banyak. Ya, mungkin kita setelah mengenal hidayah, hidupnya tidak foya-foya seperti zaman dulu. Bersamaan pula mungkin rizkinya juga mulai berkurang, tidak selebih dari yang dulu. Justru itu menyelamatkan kita ibu-ibu. Benar apa tidak? Kalau seseorang itu diberikan turah-turah dunianya, kalau dia tidak dikasih penjagaan sama Allah, tidak dikasih ilmu, maka dia akan disibukkan dengan hartanya tersebut. Pasti deh. Sebagaimana mungkin di antara kita ada yang dulu demikian. Betul enggak, Bu? Uangnya banyak, maunya itu jalan-jalan aja, maunya itu belanja aja, sampai barangnya nggak penting di rumah numpuk gitu, jadi satu kamar itu barang tok isinya, sepatu satu lemari, pakaian 2 kamar, mungkin bisa jadi, ya kan? Rumah entah di mana-mana, alhamdulillah bujurnya ada di mana-mana. Maka jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, masya Allah ini adalah pemberian yang sangat banyak ketika kita dikasih kelebihan ilmu dan amal salih, bukan perkara dunia. Kalaupun dikasih juga lebih dari cukup dan dikasih ilmu, berarti terlalu banyak yang dikasih sama Allah. Ibu dikasih kendaraan, ya kan?
bisa berangkat ke sini. Betapa banyak orang nggak punya kendaraan, ya nggak punya motor, naiknya apa? Ojol, gitu. Betul apa nggak? Bukan dodol ya, ojek online, ojol namanya. Ya kemana-mana dia harus naik ojol misalnya, karena nggak punya kemampuan lah. Kita enak, kadang kita ini pergi kemana-mana nggak harus milik, diboncengin temen, itu kan nikmat Bu. Dikasih ilmu, amal salih, dikasih ilmu, kurang apa Bu? Allah Ta'ala begitu sayang sama kita. Maka semoga saja dengan kita mengakui segala pemberian Allah Ta'ala ini, Abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya Allah, engkau telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Semoga saja Allah Ta'ala menjadikan pengakuan kita kepada Allah dalam lisan dan hati kita. Allah Ta'ala tolong kita untuk tidak kufur nikmat. Amin. Semoga Allah Ta'ala tolong dan jaga kita untuk tidak jatuh dalam perbuatan maksiat. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hari demi hari semakin bertakwa kepada Allah dan semakin mencintai Allah dan rindu berjumpa dengan Allah. Dan semoga kita dimatikan semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Masih membahas hadis ke-7 dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan kita hadis ke berapa tadi? Saya ngomong berapa? Oh iya, belasnya hilang. Enggak apa-apa, dimaafkan. Hadis ke-17 dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, yang sebenarnya isi dari hadis ini mengajarkan kepada kita, innallaha katabal ihsani ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kepada kita untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Jadi intinya hadis ke-17 ini kita diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Faham nggak Bu? Faham nggak? Kalau di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah syarahnya Syekh Shalih Utsaimin, beliau memberi judul hadis ini, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Walaupun ada lagi yang mengatakan ulama, hadis ini berisikan apa? Ar-rafiqu bil hayawan. Hendaknya kita berlaku lemah lembut kepada binatang. Ada lagi yang menyimpulkan demikian. Apapun kesimpulannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun kesimpulan dari hadis tersebut, ketahuilah, sadarilah bahwasannya kita telah sampai kepada 4 poin. Benar enggak Mbak Putri? 3 poin ya. 3 poin dari hadis tersebut, yang dimana Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kepada kita untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitalata. Apabila kita membunuh, maka perbaguslah bunuhan tersebut. Perbaguslah cara kita membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhata. Dan apabila kita menyembelih binatang ternak, hewan ternak, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Fal yuhidda ahadukum syafrata wal yurih dzabihata. Dan apabila kita hendak menyembelih, tajamkan dulu pisaunya dan buatlah dia merasa nyaman binatang tersebut. Nah, itu hadisnya kan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kita lanjutkan di sini di kitab ini. Syekh Shalih Utsaimin itu mencantumkan ada 11 faedah. Kalau di kitabnya ibu-ibu di terjemahan ada berapa faedah? 11 juga apa? 4? 11 juga? 11 sama? Iya. Saya kalau salah menafsir, salah menerjemahkan tolong dikritisi ya, nggak apa-apa. Kayak tadi saya bilang 7, niatnya ngomong 17, yang keluar cuma 7. Itulah manusia ya. Niatnya jelas saya baca sini 17, tapi yang metu berapa? 7. Memang ini menjadi pelajaran penting ya ibu-ibu. Begitu juga dengan saya, atau saya suami sebagai seorang suami atau ibu sebagai seorang istri. Kadang mungkin istri mau ngomong apa, tapi yang metu opong gitu. Betul nggak Bu? Wanita kan sering gitu tuh. Hatinya niatnya ngomong begini, tapi yang metu opong gitu. Sering nggak Bu? Oh, yang ngaku dapat pahala. Maksudnya mau ngomong ini, tapi yang metu iki. Banyak faktor, bisa jadi karena ketakutan,
atau karena keburu-buru, atau karena hal yang lain. Lalu semua boten mbah. Nah, alhamdulillah mbahnya sih yang paling kencang nih berarti. Paling sering gitu berarti. Ya makanya seorang suami termasuk saya maksudnya harus banyak kasih rukso buat seorang istri. Ya kadang ngomongnya apa karena disibuk apalagi punya anak kecil, apalagi lagi ngomong putu nih lah gue lebih apa lagi tuh. Lebih harus banyak kasih uzur. Nah, kita ada masuk 3 poin kemarin. Poin pertama kita ulangi. Kata Syekh min fawaid hadzal hadis, kata Syekh Utsaimin, yang pertama faedahnya adalah rafatullah azza wa jalla bil ibad. Allah Ta'ala ya kemarin apa? Memerintahkan agar kita apa? Kasih sayang. Allah Ta'ala berbuat kasih sayang atau berbuat baik kepada semua hambanya. Betul nggak? Kita udah bahas itu. Yang kedua, al-hathu 'alal ihsani fi kulli syai'. Faedah yang kedua kata Syekh Utsaimin, anjuran agar kita berbuat baik juga atas segala sesuatu. Karena Allah itu amat sangat baik. Ya. Allah itu amat baik. Allah itu nggak ada cacat. Nggak kayak kita banyak cacatnya. Allah itu sempurna, maha sempurna. Kita udah bahas itu kan. Tapi kita yang paling banyak kekurangannya. Ya, kita udah bahas itu. Yang kedua kemarin, karena Allah Ta'ala maha baik, Allah nggak punya kekurangan dan sangat sayang dengan semua makhluknya, maka Allah pun kemudian memerintahkan kita berbuat baik atas segala sesuatu. Karena apa? Li'anna Allah Ta'ala kataba dzalika ay syara'ahu syar'an mu'akkadan. Karena kata Syekh Utsaimin di faedah yang kedua, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan yang demikian tersebut, maksudnya kita berbuat baik atas segala sesuatu, ini adalah ketetapan yang telah disyariatkan oleh Allah, syariat yang muakkad, yang amat sangat ditekankan. Untuk berbuat baik atas segala sesuatu adalah aturan dari Allah yang amat sangat ditekankan. Jadi memang ini berbuat baik atas segala sesuatu penting. Ya, sangat wajib. Termasuk ibadah kita. Makanya kenapa ibu-ibu kan ada hadis Nabi ya, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bahkan dalam surah Al-Mudaththir sebagai wahyu yang kedua, wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Pakaian di sini jasad dan kemudian ruh, disucikan, dibersihkan. Maksudnya apa? Ketika kita menghadap Allah saja, kita harus menampilkan penampilan yang terbaik, memberikan penampilan yang terbaik kepada Allah. Maka sering saya sampaikan, bahkan menyindir ibu-ibu kan, maka kalau udah mukena itu 2 minggu atau seminggu bu, ya boleh dicuci. Mukena udah seminggu 2 minggu kan biasanya bau tuh, ya dicuci, jangan dipakai lagi. Ngadap Allah kok begitu. Ketemu manusia kita ganti pakaian, betul nggak? Kalau kondangan the best perform, penampilan yang terbaik, tapi ngadap Allah seadanya, ini gimana ini? Malu lah kita. Malu nggak? Malu. Kalau perlu bu, ini juga nasihat buat saya, sebagaimana Nabi mengatakan kepada sahabat dalam hadis yang mulia, seandainya bersiwak itu tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan. Nabi itu kalau mau salat itu bersiwak. Masalahnya kita kadang salat subuh, bangun itu udah sikat gigi, langsung salat, ngadap Allah loh coba. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Betul apa enggak? Iya. Alhamdulillah. Berarti ibu enggak alhamdulillah. Ya malu lah ngadap Allah kok. Kita ini bau gitu kan, ya kan malu. Ya, makanya kalau eyang-eyangkung tuh biasanya sebelum subuh udah mandi dia tuh. Dalam mandi subuh tuh sehat ya, sebelum subuh tuh sehat itu mandi. Walaupun nggak ngapa-ngapain ya bu, pokoknya bangun nih mandi gitu. Seger awake, nggak ngantuk gitu kan. Atau pas mau berangkat ke masjid, kalau di Aisyah tuh kan 20 menit adzan antara iqamah, antara adzan dan iqamah. Habis sudah adzan ya kita bisa mandi, geler gitu, seger, sholat qobliyah, berangkat ke masjid. Nah, kan wangi, pakai parfum, menghadap Allah. Bukan hanya menghadap manusia itu the best performnya. Betul nggak bahasa Inggrisnya sih? Salah ya? Oh betul, alhamdulillah. Nah ini enggak nih. Maka jelas berbuat hal yang terbaik dalam segala sesuatu termasuk ibadah itu syar'an muakkadan. Syariat yang amat sangat ditekankan.
ibadah. Jadi kalau dalam ibadah aja kita berbuat terbaik, maka insya Allah dalam hal yang lain juga kita buat terbaik. Ya, sama Bu, ini juga saya sarankan, ibu udah paham lah. Ketika ingin melayani suami, kasih yang terbaik, wangi kek. Harus itu, wajib. Udah tua kau Ustaz, walaupun tua. Laki-laki nggak pernah kenal semangatnya luntur, powernya aja yang kurang. Makanya jamaah yang dilakukan oleh Allah ini harus diperhatikan. Di semua hal harus berbuat baik. Termasuk kepada orang yang kita hormati, orang tua, mertua, guru, itu harus ihsan, wajib, syar'an mu'akkadan, syariat yang amat sangat ditekankan. Yang ketiga, annaka idza qatalta syai'an yubaha qatalahu fa ahsanal qatalata. Kan begitu kemarin ya? Benar enggak? Fa ahsanal qitalata. Ya. Sesungguhnya engkau apabila hendak membunuh sesuatu, maka lakukanlah cara membunuhnya dengan sebaik-baiknya. Udah saya kasih contoh kemarin ya. Kalau mukul nyamuk, kalau bunuh nyamuk udah nggak pakai raket lagi Bu ya. Raketnya udah dipensiunkan nggak? Oh alhamdulillah nggak punya. Alhamdulillah di Ungaran nggak ada nyamuk kayaknya. Alhamdulillah. Nggak ada dikit apa nggak ada banyak? Alhamdulillah. Tapi kalau rumahnya dekat laut, dekat tambak, itu biasanya, apalagi rumahnya itu ada air yang menggenang, itu biasanya mengundang nyamuk. Yaitu jangan apa Bu? Jangan diapain? Dikasih raket nyamuk itu, kasihan itu. Perbaguslah membunuhnya. Taib. Sekarang yang keempat ya. Rabi'an, yang keempat, faedah hadis tersebut, annallaha azza wa jalla lahul amr wa ilaihil hukumi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, baginya lah segala perintah dan kepadanya lah segala hukum. Ini kalau terjemahan saya ya, nggak tahu di kitab ibu. Ini faedah yang keempat. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla, baginya lah segala perintah, segala urusan, dan baginya lah segala hukum, dan kepadanya lah hukum-hukum. Artinya Allah lah yang telah menetapkan segala urusan, segala peristiwa, segala perintah, dan kepada Allah Ta'ala segala hukum itu dikembalikan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, kata Syekh Utsaimin, sebagaimana ucapan Nabi dalam hadis di atas, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah telah menetapkan agar kita berbuat ihsan. Di sini kata Syekh Utsaimin, benar enggak terjemahannya begitu? Benar? Ya. Wa kataballah wa katabatullahi ta'ala naw'an, kata Syekh Utsaimin ibu-ibu. Faedah yang keempat, Allah Ta'ala ya telah menetapkan ya, wa katabatullahi ta'ala naw'an, ketetapan Allah itu dalam dua hal. Allah Ta'ala telah menetapkan dalam dua hal. Yang pertama apa? Katabatu qadriyati. Qadriyatu, katabatu qadriyatu wa katabatu syar'iyatu. Qadriyah dan syar'iyah. Ketetapan Allah secara takdir dan ketetapan Allah secara syar'i. Ya. Jadi ketetapan yang pertama adalah ketetapan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ini berarti yang telah ditetapkan dalam lauh mahfud. Lauhun mahfudun. Yang kedua, ketetapan Allah yang secara syar'i. Syar'i itu apa? Hukum. Jadi beda ya ketetapan yang qadariyah, ya qadariyah, ketetapan yang qadariyah dan ketetapan syar'iyah, beda. Ketetapan yang qadariyah, ketetapan yang qadariyah, ketetapan yang telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Termasuk ketika Allah telah menetapkan kitanya lahir di muka bumi ini, rizki kita seperti apa? Rizki apapun, meliputi ilmu, amal, dan kemudian keturunan dan sebagainya. Itu namanya ketetapan apa? Qadariyah. Ya, Qudriyah atau Qadariyah. Qadariyah itu. Wa katabatu syar'iyah, dan ketetapan yang syar'iyah, ketetapan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dan di sini jamaah, kata Syekh Utsaimin, al-katabatul qadariyatu labudda an taqa'a wal katabatu syar'iyatu qad taqa'a min bani adama wa qad la taqa'. Kata Syekh Utsaimin, ketetapan yang qadariyah
diwajibkan agar kita jatuh atau mengerjakannya. Antaqa'a, diharuskan kita ini untuk bisa mengerjakannya. Kenapa? Dia ini karena sudah ketetapan yang sudah qadrat, ketetapan yang qadrat. Contoh konkret, laki harus pakai laki, perempuan harus pakai perempuan, itu qadrat namanya. Faham? Ketetapan yang demikian. Kalau dia haji atau umrah, laki-laki pakai 2 helai kain, ya kan? Kalau perempuan menutup aurat secara sempurna, secara syar'i, itu ketetapan yang qadrat. Ya perempuan yang begitu tuh, dan syar'inya begitu tuh. Faham ya? Faham ya Bu ya? Taib. Laki-laki gimana, perempuan bagaimana, itu udah qadratnya demikian. Faham ya? Perlakuannya berbeda. Tapi kalau nanti urusannya akikoh, itu syariat. Faham ya? Kalau nanti secara pakaian itu syariat, tapi kodratnya laki ya begini, perempuan yang begini, syariatnya begini, perempuan yang begini. Faham ya? Nanti kita jelaskan. Tetapi ketetapan yang syariah, sungguh anak Adam itu ya ditetapkan untuk mengerjakannya. Dan sungguh ada juga yang tidak boleh dikerjakan. Maksudnya tidak semua itu bisa mengerjakannya. Maka kan dalam Islam ada fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu ketetapan yang semua harus mengerjakannya. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang mengerjakannya berarti gugur kewajiban yang lainnya. Faham ya? Kalau menuntut ilmu fardunya atau fardu kifayah? Menuntut ilmu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Ketetapan yang ditetapkan kepada semua manusia, terutama orang muslim. Kalau mandi jenazah, mengkafani, itu fardu kifayah atau fardu ain? Kifayah atau ain? Kifayah. Salat? Nikah? Ya. Masa fardu kifayah? Nikah fardu kifayah berarti LGBT seneng toh. Marake selingkuh barang kui. Ya toh? Nikah fardu ain atau fardu kifayah? Ain ya. Haji bagi yang mampu. Zakat ain bagi yang mampu. Jangan bilang kifayah lu. Wajibnya ke pribadi masing-masing. Baik, di sini kata Syekh Utsaimin memberi contoh, Masalul awal, contoh di awal adalah sebagaimana firman Allah dinukil Syekh Utsaimin tentang ketetapan yang qadriyah atau qadariyah. Qadariyatun ya, ketetapan yang qadariyatun, yakni ketetapan yang qadariyatun itu adalah surah Al-Anbiya ayat 105 misalnya. Ini contoh dengan dalil. Wa qala ta'ala Al-Anbiya 105, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ. Ini kayaknya potongan ayat ini ya. Coba kita lihat kata kelengkapan ayatnya. Apakah ada ayat sebelumnya? Surah Al-Anbiya 105. Udah ketemu? Di kitab ibu ada ya. Dikatakan di sini walaqad, dan benar-benar sungguh atau sungguh-sungguh benar, kata benar, kami telah menetapkan fiz zabur, di dalam kitab Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi salah. Nabi siapa Bu Zabur? Kepada Nabi Daud. Gimana sih dipancing ini, masih fokus gak sih? Nabi Zabur kitab Zabur kepada Nabi Muhammad. Nabi sinten? Konsen apa boten sih? Nabi sinten Bu? Daud. Eyang ti Nabi sinten? Daud. Dipancingmu Musa, Muhammad, Isa. Wah, memang pengaruh lisan ini luar biasa ya. Betul ya Bu? Itu menunjukkan tes konsentrasi apa enggak? Masih konsen Bu? Ibu-ibu masih di sini? Bukan jasadnya lu, pikiran di sini. Nanti ada Frank lagi loh nanti. Tak Frank ya, tak kerjain nih. Fokus nopo buatan nih Bu. Taib. Coba dibuka mushafnya surah Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh
Dan benar-benar sungguh kami telah menetapkan di dalam Zabur min ba'di, dari setelahnya zikr. Ya, zikr mengingat Allah, annal arda, sesungguhnya dunia ini, yarithuha ibadis salihin, diwariskan buat hamba-hamba Allah yang salih. Benar enggak? Coba buka ayatnya. Surah ke berapa itu Al-Anbiya? Surah ke 21 ayat 105. Kita lihat bagaimanakah Allah Ta'ala menetapkan ayat ini. Ini kan kita lihat ayat berikutnya juga nih Ibu. Ya, kalau di ayat ini kan jelas, satu ayat ini berbunyi tadi walaqad katabana fiz zaburi min ba'di dzikr, dan sungguh-sungguh benar atau benar-benar sungguh kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur itu, yakni min ba'di dzikr, tertulis ya setelahnya itu tertulis adzikr. Ya, maksudnya adzikr sini saya ralat, adzikr di sini tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi adalah lauh mahfudun. Coba saya lihat dulu ya. Saya ralat tadi ya. Di sini yang dikatakan yakni min ba'di dzikr, yakni al-kutubu munazzalatu min ba'di taurati. Nah, ini saya baca coba tafsirnya Imam Ibnu Katsir ya Ibu-ibu. Maaf, Al-Imam Al-Baghawi. Apa yang dimaksud ayat ini? Saya enggak, kalau di terjemahan Depak harus kita cross check dengan tafsir para ulama dulu ya. Saya ulangi, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr. Apa yang dimaksud az-zikr di sini? Dan sungguh kami telah menetapkan dalam Zabur setelahnya az-zikr. Nah, zikr itu apa? Benarkah itu zikir atau itu lauh mahfud? Kita lihat kitabnya Al-Imam Al-Baghawi. Qala Sa'id bin Jubair wa Mujahid. Kata Al-Imam Al-Baghawi, menurut perkataannya seorang ulama Sa'id bin Jubair dan Mujahid, Az-Zabur jami'ul kutubi al-munazzalah. Kitab Zabur adalah kumpulan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa dzukur ummul kitabil ladzi indah, dan az-zukur adalah induknya kitab-kitab Allah yang di sisi Allah. Maknanya adalah min ba'di kutubi dzikru fil lauhil mahfud. Berarti benar Bu. Yang dimaksud Allah Ta'ala menyanding az-zikr dan menyanding az-zabur itu adalah sesuatu yang sebelumnya telah Allah Ta'ala tuliskan dan tetapkan di dalam az-zikr, induknya para kitab. Induknya para kitab berarti kitab yang disebut apa? Maka tadzikrahu fil lauhil mahfud, dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam perintahnya dia disebut lauhul mahfud. Berarti ibu-ibu, sekian kitab-kitabullah yang kita udah pernah belajar, yang kita katakan baru 4 tuh ya. Padahal ada lagi Suhuf Ibrahim, lembaran Ibrahim. Itu juga kitabullah. Kita masih ingat nggak itu kita belajar itu kemarin dulu? Lupa ya? Lupa kayaknya. Hadis Ummu Sunnah itu loh, hadis kedua. Kayaknya nggak mau roja ada ini. Bu masih ingat nggak Bu? Ini tuan rumahnya Mbak Pipit ingat nggak? Kak Putri ingat nggak? Lupa. Alhamdulillah lupa. Zabur, Taurat, Injil, Quran, dan ada lagi Suhuf Ibrahim. Ya, semua kitab suci ini yang wajib kita imani telah ada sebelumnya, ditetapkan di dalam satu induk kitab. Ya, induk kitabnya semua kejadian, peristiwa dan kitab-kitab suci tadi ada di dalam apa? Lauhul Mahfud. Wal makna min ba'di ma kataba dzikrahu fi lauhil mahfud. Ya. Di sini ada lagi perkataan Abdullah bin Abbas ibu-ibu. Kita belajar dulu tafsirnya surah Al-Anbiya ayat 105 tadi ya. Di sini Al-Imam Al-Baghawi menukil perkataan Abdullah bin Abbas dan Dhahak. Wa qala Ibnu Abbasin wa Dhahak, az-zaburu at-tauratu wa dzikru al-kutubul munazzalatu min ba'di Taurah. Kitab Zabur, Taurat dan Dzukur, kutub diturunkan setelah kitab Taurat. Jadi maksudnya Zabur itu adalah kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Zabur itu sama Taurat duluan mana? Ya, Zabur dulu apa Taurat dulu? Hah? Taurat. Wah, ini ulama khilafiyah ini. Ada yang mengatakan Zabur, ada yang ini para ulama khilafiyah ini. Ya,
Zabur, Taurat dan zikir kutub munazzalatu yakni min ba'di Taurah ya. Jadi ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Syekh Utsaimin mengambil contoh bahwasannya Zabur itu adalah satu kitab diturunkan setelah Az-Zikr, yang setelah tertulis di dalam Az-Zikr. Maksudnya apa? Zabur sebelum diturunkan dan kitab-kitab suci yang lainnya itu sudah ditulis dulu dalam Lauh Mahfuz. Faham ya, Bu? Jadi kitab induk dari semua kitab-kitab yang ditetapkan oleh Allah adalah Lauhul Mahfuzun. Nah, itu dulu ada, baru semuanya. Iya dong, alam semesta aja belum ada. Maksudnya alam semesta sebelum ada sudah ada Lauh Mahfuz. Betul apa enggak? Uang kitab-kitab suci ini kan setelah manusia turun di muka bumi kan? Ketika Nabi Adam di surga belum ada kitab suci. Sebelum Nabi Adam ada, bumi sudah ada. Berarti sudah ada dulu Lauh Mahfuz, jauh dari itu semua kan, kitab-kitab belum ada. Paham enggak ibu-ibu? Nah, fahadhi kata kitabatu qadariyah, qadariyah. Alam dia 105 ini, maka dalam hal ini contoh bahwasannya Allah Ta'ala telah menetapkan dalam Zabur setelah tertulis terdahulu di dalam Az-Zikr atau Lauh Mahfuz. Berarti nama lain Lauh Mahfuz adalah Az-Zikr ya ibu-ibu ya. Annal arda yarisuha ibadiyas salihin. Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi hanya bagi orang-orang yang solih. Jadi bumi ini bu diwarisi bagi orang-orang yang solih. Maksudnya apa? Bukan berarti dunia ini dimiliki orang solih. Bukan dimiliki untuk dia untuk dia nikmati saja. Tapi dunia diwariskan oleh Allah untuk kendaraan dia kembali kepada surganya Allah. Nah, ini adalah dikatakan Syekh Utsaimin termasuk ketetapan yang qadariyatun. Ketetapan yang telah ditetapkan, ditakdirkan. Fahamkah? Faham enggak? Ya itulah bu yang sebenarnya saya katakan tadi, semua alam semesta ini peristiwanya sampai kita duduk di sini ini karena takdir Allah yang telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Berarti ketetapan yang telah ditakdirkan sebelumnya. Faham? Beda dengan ketetapan yang menjadi syariat. Nah, sebagaimana misalnya banyak dalil ya. Kalau di sini Syekh Utsaimin menukil hanya dalilnya surah Al-Baqarah 216. Ya, ini ketetapan syariat. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas diri kalian wahai orang mukmin peperangan itu. Ini adalah ayat diturunkan bagi para sahabat. Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian wahai para sahabat, wahai orang mukmin, peperangan itu wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu hal yang kalian benci. Betul nggak terjemahnya di situ? Taib. Kalau di tafsirnya sama ternyata. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dengan Syekh Utsaimin lebih komplit dalil-dalilnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi kalau di dalam kitab ini, saya ulangi ya Bu ya. Al-Baqarah 216 sekali lagi, Al-Baqarah 216 itu sebagai dalil contoh ketetapan syariat. Yakni apa? Allah telah menetapkan atas seorang sahabat atau para sahabat untuk perang. Berarti ini ketetapan yang sifatnya apa? Kataba kitabah syar'iyyah. Ketetapan yang disyariatkan oleh Allah karena kondisi tertentu. Faham? Faham Bu? Misalnya kita ini lagi sakit, kan tetap harus sholat, nggak bisa wudhu, maka ketetapan syariatnya harus ngapain? Tayamum. Kalau dia nggak bisa tayamum karena nggak bisa gerak, apakah sholatnya gugur? Dia masih hidup nih, tetap harus sholat. Ketetapan syariatnya tidak harus wudhu dan tidak harus tayamum atau tidak harus bersuci, tetap harus sholat. Ini ketetapan syariat. Faham? Ya. Kemudian dalil lagi yang dinukil oleh Al-Imam Syekh Shalih Utsaimin, ketetapan syariat adalah misalnya surah Al-Baqarah 183 misalnya tentang ketetapan berpuasa. Kutib ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu. Gitu kan?
Al-Baqarah ayat berapa? 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa di bulan Ramadan. Ini ketetapan syariat. Ketetapan syariat lagi kalau di dalam kitabnya syarahnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menukil firman Allah dalam surah An-Nisa tuh. Tapi ayat berapa saya lupa, ayat baru tadi saya baca tuh juz 5 ya. Tentang apa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Juz 5 itu mau juz 6, 2 lembar 3 lembar terakhir sebelum juz 6. Coba ya kita buka ya. Tadi dulu, sesungguhnya Allah telah menetapkan, ini loh Bu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat telah Allah Ta'ala jadikan bagi orang mukmin ketetapan waktunya. Berarti itu ketetapan syariat namanya. Surah An-Nisa surah ketiga menjelang juz 6. Berarti lembar ketiga sebelum juz 6. Ketemu belum? Tuh. Iya Bu. Halamannya halaman 95 kalau koran pojok 103. Al-Baqarah An-Nisa 103. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Ini dalil yang dinukil oleh siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali untuk menguatkan ini loh ketetapan syariat. Nah, apa maksudnya? Sungguh salat itu kata Allah adalah kewajiban. Ya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Yang telah ditentukan waktunya alal mu'minin, atas orang-orang mukmin. Sesungguhnya salat adalah bagi orang mukmin adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Berarti itu syariat apa buatan? Ya, subuh sampai isya itu ketetapan ditentukan oleh siapa? Allah. Termasuk jumlah rakaatnya, tata caranya itu namanya ketetapan syariat. Boleh nggak dinegosiasi? Boleh nggak dimodifikasi? Modifikasi itu bid'ah berarti. Nggak boleh dimodifikasi, enak-enak aja dia. Ya, mau modifikasi dua seperti Syi'i. Mereka Syiah. Ya ngomong lain itu Syi'i memang. Ibu dengarnya kan Syiah, ya kan? Kalau sebutan ringkasnya Syi'i atau Syiah. Syiah itu kan sholatnya sehari semalam cuma 3 waktu. Dan dia tidak mewajibkan sholat Jumat. Jadi kalau ibu bilang kemarin, ibu baca itu medsos itu bohong itu, hoax itu. Kalau dia bilang Iran telah menetapkan gara-gara corona nggak sholat Jumat. Sejak kapan dia sholat Jumat? Wong dia itu tidak mewajibkan sholat Jumat kok. Apa kalau dia kemudian tetap dikatakan muslim kalau dia nggak sholat Jumat? Sholat Jumat wajib nopo buatan? Wajib nggak ini? Fardu ain nopo buatan? Iya kan? Sunnah bagi wanita kan? Betul apa nggak? Sunnah muakkad bagi perempuan. Dan sejak kapan Syiah mengerjakan sholat Jumat? Mana ada Syiah sholat Jumat? Yang ada mut'ah tuh orang Syiah itu. Sebuah seandainya nikah kontrak itu boleh, mungkin saya laki-laki pertama yang mengerjakan. Karena haram loh Bu ini. Dan bagi dia itu amal yang paling the best of the best itu. Itu Syiah itu. Maka Syiah itu bukan Muslim. Ya, Syiah itu bukan Islam. Dalam Syiah itu ngaku jin bukan Islam itu kan selesai saja nih Bu. Tapi kan merusak Islam sendiri dia. Tuh kena hukuman sama Allah kan, dikasih corona. Mungkin Corolla habis ini. Ibu informasi konkret detail tuh satu kota yang terinfeksi itu bahkan sampai ke ketua MPR pejabat yang mati suami istri. Itu kan tempat yang dikatakan orang seperti kalau di Saudi Madinah. Tempat belajarnya para pelajar untuk mendalami ilmu Syiah, keyakinan Syiah, tuh Bu. Tempat misalnya pemerintah mau belajar kayak di Indonesia Lemhamnas gitu, sekolah pemerintahan di situ. Pokoknya itu pusat pembelajaran Bu. Satu kota teridentifikasi apa? Virus corona. Tuh satu penyakit raketok Bu. Dalam bahasa Quran itu ta'un itu. Dalam bahasa hadis itu ta'un kan? Penyakit wabah yang menyebar. Bukannya yang China kan? Tapi apa?
Syi'i. Udah HIV AIDS-nya banyak, dikasih taun lagi, ya salam. Oh. Berat. Semoga mereka yang masih kepengen ditolong sama Allah, ya semoga mereka diberi hidayah. Doa kita semoga hidayah aja. Kalau enggak ya tunggu aja siksa Allah berikutnya. Dan kita nggak usah ketakutan berlebihan ya Bu. Ahlu tauhid nggak usah ketakutan berlebihan. Sampai sembako wae disimpan, terus anti sopo-opo iki bawa kemana-mana, terus apa beli apa masker. Subhanallah, kok ketakutan itu loh. Yang ditakutkan kalau kita ini mati dalam kondisi maksiat. Paham Bu? Orang mukmin itu paling bersih kok. Apa-apa suruh jaga wudhu, benar apa tidak? Ya kan? Apa yang ditakutkan? Wong kita mau batuk aja, mau bersin aja ada adabnya, nguap aja ada adabnya. Bagaimana mungkin itu virus akan menyebar kalau secara akal manusia? Kalau kita menjalankan syariat Islam, mau bersin ditutup begini, ya toh? Jelas. Mau nguap begini. Kalau pas ngaji nguap terus, begini terus, ya kan? Iya. Lah kalau iya kan nggak sembarangan kita ini. Apalagi orangnya terlalu takut kehilangan dunia, wes numpuin itu semuanya ning omai. Nek jualan enggak apa-apa. Nek jualan memang kerjaannya, nah ini ketakutan. Subhanallah. Ibu-ibu yang udah ngaji sunnah enggak boleh gitu ya, udah ngaji tauhid. Yakin aja Bu, ihfadillah yahfadka kata Nabi. Jagalah Allah maka Allah Ta'ala akan menjaga kita. Walaupun ada ikhtiar-ikhtiar. Tadi surah apa tadi Bu? An-Nisa ayat berapa? Terus tiga. Taib itu faedah keberapa? 4. Berarti ada ketetapan yang sifatnya kotak qadariyah, ada ketetapan yang sifatnya syariah, gitu ya Bu ya. Menutup aurat itu syariah atau qadariyah? Ketetapan yang qadariyah atau syariah? Syariah. Menikah qadariyah apa syariah? Syariah apa qadariyah? Hah? Hah? Ketetapan qadariyah apa syariah? Nah, ulama khilafiyah ini. Kalau dibilang syariah benar, meninggalkan qadariyah juga salah. Karena takdirnya laki-laki itu diciptakan berpasang-pasangan. Betul apa enggak? Tuh, dalilnya surah An-Nisa. Ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Tuh. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jelas. Berarti ketetapannya bisa dua-duanya ya. Menikah itu ketetapan qadariyah dulu. Kemudian syariatnya turun harus bagaimana? Kalau di zaman Nabi terdahulu, sebelum ada Nabi, sebelum diutus Nabi kita tercinta, sebelum adanya sempurna syariat Islam, tidak ada batasan bagi laki-laki menikah kepada wanita berapa jumlahnya. Maka dalam satu riwayat, Nabi Sulaiman istrinya paling banyak Bu, 1000. Mantul tenang. Kenapa? Wajar. Karena Allah ingin menjaga Nabi Sulaiman supaya tidak terfitnah, jatuh dalam fitnah wanita. Karena dia itu dakwahnya bukan hanya buat bangsa manusia, juga bangsa jin, binatang, biar nggak disibukkan dengan fitnah perempuan, maka dia dinikahkan oleh Allah istrinya banyak. Rasul juga sama, memang punya maksud selain syariat Islam. Nabi SAW dinikahkan oleh istri-istri sebagai syariat aturan Allah, ketetapan qadariyah dan syariahnya Allah. Nikahi itu karena punya maksud dan faedah yang banyak. Tapi hanya buat Nabi ya Bu, hanya 11 istri buat Nabi. Ya, kalau buat setelah Nabi berapa? 1 aja dulu, langsung 4. Ibu kok seneng banget bilang 4. Tapi kalau ibu ini suruh suaminya orang gelem. 1 dulu kan, betul apa enggak? Ya, tapi maksimum berapa? 4. Saya kan belum bilang maksimumnya, ibu langsung buru-buru 4. Bu, kok sampai eyang tuh sampai geleng-geleng gini, kenapa yang ya? Ini ketetapan, memang wanita laki-laki dan perempuan itu ditetapkan secara qadariyah memang harus menikah, fitrahnya harus menikah, berpasang-pasangan, nggak bisa enggak.
baru diatur syariat. Ya. Nabi Muhammad sebelum diturunkannya batasan istri 4, istrinya boleh banyak karena punya maksud, Bu. Karena Nabi itu kuat fisiknya. Banyak riwayat menyatakan Nabi itu dalam satu malam bisa menggilir semua istri. Tuh saya juga jadi ilmu buat para seorang laki-laki, ya. Kalau dia memang mau nikah poligami tapi kemampuan birahinya nggak kuat, nanti jadi zalim itu. Paham ya? Dia mempunyai satu istri kemampuannya, powernya satu istri, tapi kepengennya punya banyak istri. Nanti jadi zalim apa buatan? Zalim. Pas jatah dua-duanya suci atau tiga-tiganya suci. Pas di rumah yang kedua atau istri yang baru, atau istri yang ketiga lah wis, atau istri yang keempat, biar enggak tersinggung. Nanti kiranya saya ngasih contoh nyinggung orang lagi. Ini maaf ya, ini jangan ada tersinggung ya, yang di sini atau yang di rumah nonton, biar nggak salah paham. Nanti kiranya saya menyinggung si fulan lagi. Misalnya istri yang baru, istri keempat atau istri ketiga. Nah ini kalau powernya nggak kuat, dia hanya di istri yang baru terus. Ini adil nggak dengan istri yang pertama dan yang kedua? Adil nggak? Enggak. Kalau Nabi ketika jatah rumahnya siapa, ya Nabi lakukan. Karena itu hak dan kewajiban. Itu namanya adil. Masalah perasaan itu urusan Allah. Allah yang Maha tahu dan Nabi yang paling tahu, ya kan? Allah yang Maha tahu dan Nabi yang tahu. Karena si cenderungnya cinta itu nggak bisa dibohongin, betul apa enggak? Kalau urusan cinta nggak bisa, Bu. Tapi kalau urusan hak dan kewajiban kudu adil. Paham? Paham, Bu? Adil itu harus seimbang? Hah? Harus? Oh iya. Ya nggak harus lah. Kalau istri pertama anaknya 4, dikasih mungkin sebulan 6 juta atau 7 juta. Istri pertama. Istri kedua belum punya anak. Masa kasihnya sama? Kalau sama namanya nggak adil. Harusnya berbeda dong. Betul apa tidak? Istri ketiga janda. Anaknya berapa? 2 misalnya. Terus apakah sama dengan istri pertama? Ya sama, enggak sama dong. Lah itu namanya adil. Berarti adil tidak harus sama. Tapi kalau jumlah hari, ini ilmu ya, Bu. Walaupun saya udah punya ilmu, belum tentu saya mampu. Dan belum tentu saya mau. Ya, paham enggak, Bu ya? Buktinya dari dulu sampai sekarang ngomong terus surat laku-laku toh. Tenang aja, Bu. Saya ngomong itu biar ibu tuh bisa nerima syariat poligami gitulah wis, Bu. Gurunya tenang, Bu. Gurunya santuy, Bu. Mudah-mudahan saya mati duluan, istri saya sama anak-anak gitu aja. Kalau enggak ya istri saya meninggal duluan, saya nikah lagi kan gitu. Belum, masa nggak boleh nikah lagi? Boleh nggak, Bu? Wong kalau masih hidup boleh nikah lagi nggak? Belum tentu saya mau. Senang ibu-ibunya, alhamdulillah, yes, saat sholat nggak nikah lagi gitu. Udah diwanti-wanti. Ya memang berat, Ibu, nggak mudah. Taib. Bu, punya anak ketetapan syariat atau fitri, qadariyah apa syari'iyah? Qadariyah atau syari'iyah? Qadariyah atau syari'iyah? Qadariyah. Itu ketetapan qadariyah. Punya anak itu ketetapan qadariyah. Faham? Punya anak yang banyak? Syariah apa qadariyah? Syariah. Ya karena Nabi kan mengatakan perbanyaklah anak biar aku bisa berbangga-bangga di hadapan Allah Ta'ala kelak di yaumul akhir. Berarti syariah kan? Ya syar'i, syariah. Tapi kalau punya anak qadariyah, jumlahnya ya mirip-mirip lah. Paham, Bu? Bu? Makan pakai tangan kanan, menggunakan tangan kanan, jangan berdiri, itu qadariyah atau syariah? Nah, udah pintar, udah kita tutup aja kajiannya. Baik, yang kelima. Faedah yang kelima, annal ihsan, berkata Syekh Utsaimin, annal ihsan syamilu fi kulli syai'. Sesungguhnya perbuatan ihsan adalah menyempurnakan segala sesuatu. Kullu syai'in yang benar kan, Bu? Sangat jelas toh bahwasannya perbuatan ihsan, sungguh perbuatan ihsan akan menyempurnakan segalanya. Betul nggak ya? Betul kan? Ya kalau orang itu berbuat baik pasti kan menyempurnakan segala-galanya. Segala-galanya akan ikut baik. Makanya berat, Ibu. Uang kadang ya, ini jujur nih. Saya menemukan
tidak sedikit laki-laki, semoga suami-suami ibu dan saya tidak termasuk di dalamnya, dan semoga juga bukan anak-anak keturunan kita, amin Allahumma amin. Kadang aja ada seorang suami yang istrinya satu dan anaknya sekian, itu aja belum tentu adil kok sama keluarganya. Ada nggak? Ada nggak? Saya nggak bilang ibu, contoh di luar, Eyang Ti, saya nggak bilang Eyang Ti, contoh di luar. Ada nggak seorang laki-laki yang dia dikasih satu istri aja sama anaknya, dia belum bisa bersikap adil? Ada nggak? Ada. Malah dia itu lebih loyal kepada teman-temannya. Ada kan? Waktunya lebih banyak bersita ke sana. Dia lebih banyak menghabiskan fulusnya dengan hobinya. Ada nggak? Nggak adil. Uang kadang saya jujur nih. Semoga Allah Ta'ala ampuni saya dan tolong saya. Kita juga harus jujur, Bu. Sekarang, Bu, antara gadget dengan pasangan lebih sering dipegangnya mana? Nah, udah nggak adil kita. Gadgetnya dipegang tiap saat, bojone urung tentu. Wong nek ngomah wae ono bojone dipegang gadgetnya kok. Terus apa buatan? Semoga yang mengaku dapat pahala, amin. Dan dirubah sama Allah, termasuk saya khususnya. Nah kalau kerjanya seperti ojol ya itu yang kerjaan konsekuensi. Tapi tekan ngoma ya diletakkan di offline ya sama bojo sama anak itu gitu ya Bu. Ya kadang juga ya tidak jarang juga termasuk saya gagal dalam urusan ini. Betul apa enggak Bu? Gagal. Ya semoga ditolong lah. Ini memang betul-betul ini bisa jadi pasangan pertama ya Bu. Gadget ini subhanallah ya kan, apalagi suami kerja kita di rumah ya dipegang ini, suaminya pulang megang, istrinya megang, anaknya megang. Ajib, mantul tenan. Wis. Semoga diampuni dosa-dosa kita. Ya. Makanya Bu, Ibu, ini nasihat buat saya ya khususnya. Ini nasihat buat diri saya, bukan buat siapapun. Makanya saya mengukur diri saya. Ketika saya belum bisa adil sama istri dan anak saya, kenapa saya menambah beban lagi, nambah bucu? Setelah perjalanan ilmu yang harusnya saya ambil hikmah. Kalau saya udah bisa berbuat adil, misalnya kepada anak istri, mungkin peluang itu akan saya kerjakan. Tapi kalau belum, ya jangan dulu. Takutnya malah nanti hak yang pertama semakin tidak mendapatkan keadilan. Padahal kata Allah dalam surah yang firmannya saya lupa ayat keberapa, surah Al-Maidah kalau nggak salah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Lah adil itu bagian dari ihsan. Kalau bersikap ihsan dalam segala sesuatu pasti jatuhnya sempurna, menyempurnakan segala sesuatu. Lalu apa buatan? Bu, masih di sini. Saya kasih cerita nyata nih, Bu. Cerita nyata ini tidak semua orang diberikan kemudahan dan fadilah seperti ini kepada fulan. Saya punya teman, masya Allah menjadi contoh, Bu. Endingnya dulu ya, istrinya 3. Tapi semuanya seakan-akan bagi saya itu lain perfect, Bu. Zen pokoknya. Kenapa? Coba, ketika dia istri pertama, istri keduanya ini siapa, Bu? Istri keduanya ini adalah dulu babysitter anaknya. Babysitter anaknya yang menjodohkan adalah istri pertamanya. Coba tuh, Bu. Bukan wanita yang di luar sana babysitter. Mungkin supaya terjaga auratnya, Ibu ya, supaya terjaga hubungannya. Tuh menikah. Bagus. Dua-duanya sibuk menuntut ilmu. Ajib nih. Terus karena sama-sama santri, dianya sama dua istrinya ketemu lagi sama santriwati lagi. Siapa lagi yang menjodohkan? Ya istri pertama, istri kedua. Nikah dengan tiga-tiganya, istrinya nuntut ilmu sibuknya tuh. Coba. Jealous ada tapi disibukkan dengan ilmu. Tuh, sampai ada rodok protes, pulpennya jatuh. Ini terima nggak saya ceritanya? Paham, Bu? Ya ini kan tidak semua orang laki-laki kayak ini, Bu. Dia pengusaha, adil, masing-masing dikasih rumah. Walaupun facility belum tentu sama kan? Karena istri pertama tetap berbeda kan, jumlah anaknya berbeda. Lah ini oke kalau model kayak gini, ini ihsan. Istrinya oke gitu loh, Bu. Kan tidak semua mampu kayak gini.
Ya ibu juga nggak boleh mencela ada orang yang kayak gini, nggak boleh bu. Ini orang yang dikaruniai menjalankan syariat. Ada yang kayak gini nih. Dan kalaupun ada yang poligami, saya doakan semoga baik-baik aja. Mereka dijaga dan disempurnakan amalnya. Dan jangan dicela loh bu. Faham ya bu? Bagi kita yang tidak mampu, nggak usah coba-coba. Karena berarti ketetapan apa nih? Qadariyah apa syariah kalau gitu? Nah kalau ini pasti ibu milih yang kedua. Syar'i, ya itu ujungnya maksud saya. Dan kalau ini sempurna, khair. Islamnya pun sempurna. Ibu udah nggak sensitif tau bu? Saya ngomong kayak mana tuh bu? Alhamdulillah wis biasa, wis kepel ngono. Eyanti, kok bisik-bisik bu? Eyanti tetap. Pokoknya bu kalau ada orang yang sedang tetangga atau saudara yang poligami, doakan kebaikan. Ada kekurangannya, nggak usah diceritakan aibnya. Doakan kebaikan. Tidak semuanya diberikan kemampuan bersikap adil bu. Karena itu fadilah dari Allah. Kita nggak mungkin bisa. Karena itu adalah pilihan, ya. Dan semoga semua dimampukan. Yang keenam, hasana ta'limun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi darbil amsal. Yang keenam faedahnya adalah bagusnya, baiknya pengajaran Nabi dengan memberikan contoh kepada kita. Ya, jadi bu, maksudnya faedah keenam ini, Nabi memberikan contoh agar kita ini berbuat baik dalam segala sesuatu. Di dalam hadis itu kan Nabi sampai memberikan contoh. Inilah bu, gini bu ya, ini saya ulang ini bu ya. Di poin ke-6 kata Syekh Utsaimin, baiknya, bagusnya cara Nabi mengajarkan kepada umatnya dengan memberikan contoh. Nah ketika hadis ini datang kepada kita, ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Allah telah menetapkan kepada manusia berbuat baiklah atas segala sesuatu. Lah Nabi kan memberikan contoh. Apa contohnya? Idza qataltum, idza dzabahtum. Apabila kamu membunuh, maka baguslah cara membunuhnya. Wa idza dzabahtum fahsinu dzibahata. Dan jikalau kamu ingin menyembelih, perbaguslah sembelihan. Itu namanya contoh. Ibu paham bu? Paham bu? Lah berarti harusnya seorang ustadz, seorang dai ketika menjelaskan, menyampaikan ilmu harus kasih contoh. Coba kalau hanya baca hadis doang, gitu toh bu, diterjemahkan, dikasih maksud tapi nggak ada contoh. Ngertos sama boten? Tadi saya kasih contoh, kita tambah paham nggak bu? Insya Allah. Tentunya Allah ini yang berkehendak, bukan kemauan saya. Wong dari tadi malam saya belajar, tadi pagi di mobil belajar lagi misalnya, saya ulang-ulang kitab ini, saya pelajari lagi, ambil hikmah, saya buka kitab yang lainnya. Saya nggak berencana mengasih contoh, nggak ada berencana. Kalau ini contoh keluar itu berarti maunya Allah. Seperti tadi yang saya nggak mengira-ngira ada contoh seorang teman yang dia punya 3 istri tapi dia menyempurnakan syariat ini dengan berbuat baik kepada semuanya. Jadi kan kelihatan sempurna bu. Ibu paham nggak maksud saya? Nah, berarti harus ada kasih contoh. Dan Nabi kalau ngasih contoh tuh yang baik. Dan tidak jarang ibu ketika Nabi itu menasihati, itu menyindir sahabat. Seperti innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Siapakah yang disindir Nabi dalam hadis ini? Ibnu Ummi Maktum. Ingat enggak bu? Yang kita dulu hadis pertama. Ketika ada sahabat yang ingin hijrah dari Makkah menuju Madinah karena seorang wanita yang ingin dinikahi. Masih ingat enggak? Lupa. Ustaz setahun yang lalu, Ustaz disuruh lah Ustaz. Dulu kepada saya pernah kasih contoh bu. Nah ini boleh, ini nyindir boleh, nyindir untuk dia berubah, bukan berarti ngonek-ngonek ke deknen atau membuka aibnya. Lah kalau buka aib itu kan Nabi harusnya menyebut namanya. Padahal Nabi tahu dan orang ini tahu yang dimaksud itu adalah dia. Ibu paham? Bu paham? Ketika Allah Ta'ala menyindir Nabi, tatkala Nabi juga ini bermuka masam ketika kedatangannya Ibnu Ummi Maktum, turunlah surah Abasa. Saat itu Nabi sedang berdialog dengan seorang pembesar di kafir Quraisy. Ibnu Ummi Maktum datang. Pokoknya seorang pembesar lah. Saya lupa itu di Madinah. Nanti saya buka ya. Saya lupa Madinah atau Mekah itu. Nanti saya lihat. Saya lupa ya. Saya lupa benar itu. Tapi yang jelas Ibnu Ummi Maktum datang tuh buta.
Nabi itu mencuekin Ibnu Umi Maktum. Maksudnya Nabi ingin fokus sama orang yang pertama diajak bicara. Turun ayat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jelas. Dia yang telah bermuka masam tatkala datang seorang yang buta pada dirinya. Allah menyindir Nabi, menegur Nabi. Berarti boleh nggak kita menegur murid berdasarkan dalil-dalil tersebut? Boleh nggak? Iya. Faham? Tapi ketika saya menyampaikan contoh dan tidak ada saya tahu dan saya tidak tahu di sini ada pelakunya, apakah saya maksudnya itu kemudian membuka ilmiah? Enggak. Contoh itu kan secara general. Ibu harus paham, Bu. Bisa jadi kejadian di Pungaran, satu kejadian kasus tetangga melakukan perbuatan A. Ya. Kan kejadian A ini tidak hanya di Ungaran saja toh, Bu. Betul apa tidak? Bisa jadi terjadi di mana? Demak, Purwodadi, Solo dan sebagainya. Betul apa tidak? Nah makanya kita tuh jangan terlalu baper juga kalau misalnya ada contoh. Contoh ini umum, tidak nyebut nama. Namanya contoh, belum tentu peristiwa nyata. Kan fiktif. Seperti sinetron itu fiktif enggak? Itu halal apa haram, Bu? Buat film bohong-bohong itu halal atau haram? Hah? Gak boleh itu. Ini bukan suami istri, jadi suami istri di kamar berdua, kan haram. Paham? Walaupun religi, sinetron religi, nggak boleh cium tangan kayak cium kening lagi, copo bojone apa ora? Ora ento, keenakan dia lah. Ento itu boleh, Bu, akeh tunggale, Bu. Nggak boleh soalnya. Paham ibu-ibu? Ya, berarti memang Nabi cara mengajarkan kepada umatnya, kepada sahabat dan kita, li'annal amsalatu taqarrabul ma'aniya fi qawlihi. Kata Syekh Utsaimin, karena sesungguhnya memberikan contoh adalah mendekatkan makna yang ingin disampaikan dalam pengajaran Nabi. Itulah yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wujubu ihsanal kitlah. Wajibnya berbuat baik kepada sesuatu yang ingin dibunuh. Sebagaimana dikatakan sama ibu-ibu, tidak ada hukum Islam, tidak ada hukum syariat yang paling baik dalam memperlakukan hukuman bagi hamba yang bersalah kecuali Islam. Ibu paham maksud saya? Tidak ada hukum selain hukum Allah yang paling baik dan sempurna dalam memperlakukan hamba-hambanya yang jatuh dalam kesalahan. Contoh, mencuri. Mencuri itu enggak langsung dipotong tangan, enggak, Bu. Ada prosesnya, ada saksinya enggak? Buktinya ada enggak? Ada syuhudnya enggak? Ada saksinya enggak? Ada bayinahnya enggak? Ada buktinya. Jadi ketika kita mau menjatuhkan satu perkara, Bu, di persidangan syariat, itu harus dua hal, ada syuhud, ada bayinah, ada saksi dan ada bukti. Lah kalau persaksian wanita enggak bisa satu orang, harus dua orang. Makanya ibu-ibu harus paham ya. Kalau ada berita dari fulan satu, ya dia sumber masalah misalnya, omongan dia satu orang ini nggak boleh dipercaya dalam syariat Islam. Harus ada dua orang wanita yang betul-betul menyaksikan kejadian itu. Contoh, paham Bu ya? Misal si fulan ini melihat si fulana berarti perempuan. Dia bercerita ke orang-orang, si fulan ini mencuri. Lah, di dalam syariat Islam, omongan fulana ini nggak bisa diterima kebenarannya, kecuali yang ngomong itu dua orang yang menyaksikan. Dan kalau ini dua orang harus ada bayinah, harus ada bukti real, barang bukti kalau kita bilang. Ini baru pengadilan bisa ditegakkan. Kenapa Bu wanita itu ucapannya persaksiannya harus dua orang? Kenapa nggak satu orang? Adakah yang tahu? Ibu berkaca sama diri ibu aja. Kenapa harus dua orang? Kenapa nggak satu? Bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih korma. Yes, that's right. Ahsanti. Karena wanita kalau mengungkapkan sesuatu lebih cenderung perasaan, bukan pakai logika. Jadi kalau dia emosi, maka yang dikedepankan adalah perasaannya, bukan kebenaran. Lalu apa buatan? Maka persaksian seorang wanita itu minimal adalah standarnya dua orang. Dan harus ada bayinah, harus ada bukti. Jadi nggak bisa kalamun bikalamin, nggak bisa perkataan orang dengan kata orang. Mana buktinya, mana saksinya? Kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti, maka
persaksian si fulana itu akan tertolak dalam syariat Islam. Faham? Itu akan tertolak dalam syariat Islam, apapun itu kejadiannya. Paham ya? Harus ada bukti. Nah, kalau ini nggak ada bukti dan tidak ada saksi yang syariat, orang ini bisa mencembarkan nama baik. Itu namanya namimah. Namimah itu dosanya lebih besar daripada ghibah loh, Bu. Paham ya? Ghibah itu udah besar, namimah itu jauh lebih besar. Ngadu domba orang itu, mencemarkan nama baik. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di poin ketujuh, wajib kita berbuat baik dalam hal membunuh. Nah, seperti tadi saya kasih contoh, motong tangan. Berarti kan harus menghadirkan dua saksi. Kalau perempuan ya, laki-laki cukup satu. Dan harus ada bukti. Ketika sudah diproses, dipotonglah tangannya yang kiri, pergelangannya. Tuh. Nggak langsung dipotong sama ini, Bu. Nih. Nanti kalau dia mencuri lagi disilang kakinya yang kanan. Mencuri lagi tangan yang kanan, pergelangannya. Mencuri lagi kakinya. Lu banget itu tenan, Bu. Itu memang Allah Ta'ala memberikan freezer. Benar ya bahasa Arab, bahasa Inggrisnya? Freezer itu kulkas ya, Bu ya? Freezer. Gitulah, tekanan, guys. Ya, memberikan tekanan kepada pelaku maksiat. Ini loh, dalam Islam ini kan memberi tekanan supaya kamu jadi malu. Kamu mantan maling, Nah, makanya cerita Robin Hood itu nggak boleh dalam syariat Islam, Bu. Apapun alasannya dia menolong masyarakat miskin, mencuri di orang kaya, tetap itu dosa besar itu. Dalam Islam Robin Hood itu halal atau haram? Perbuatannya halal atau haram? Boleh apa tidak? Walaupun dia nolong fakir miskin, boleh nggak? Nggak boleh. Wah, itu tapi jadi idola zaman dulu dan zaman anak-anak sekarang mungkin Robin Hood, iki. Nggak boleh ya. Dan itu fiktif, disukai pula nontonnya. Ya, paham, Bu? Oh, zamannya Eyang Ti adanya Osin kok ya, Eyang Ti ya. Osin, apalagi Eyang Ti? Ya, zaman Osin tuh tahun berapa? 60 apa 70 Eyang Ti? 80 Ji. Tapi kok saya pernah nonton ya? Diulang ya. Nontonnya tahun berapa? 89 atau 90 saya nonton. Ulangannya. Itu hitam putih ya, Bu? Ya, nenek lampir. Wah, film-film gak genah kabeh, Bu. Ditonton sisan. Apalagi nih, Bu, tontonan Sunan Kalijogo, Bu. Wis tenan wis. Sunan Kalijogo jagain kali dari Klimis sampai Brewok. Tak tanya, Bu, apakah itu waliullah gak sholat ngono? Gak ninggali kali. Zaman dulu Sakti Mandraguna setelah ngerti agama orang ento gue. Berarti kan itu dia apa ini? Gak sholat toh? Ruhnya yang sholat. Lu piye iki? Itu kan berarti kan gak bener. Lurus mau buatan? Ya, taib. Lah, termasuk, Bu, kurang baik apa Allah Ta'ala menurunkan hukuman bagi pelaku. Ya, membunuh aja coba. Mana ada membunuh dalam Islam itu caranya itu menggantung. Kau udah saya cerita belum? Di sini udah kan? Digantung, terus ditembak, itu nggak langsung mati. Maka terbaik adalah dipenggal. Dan itu prosesnya lama. 8. Ana nuhasinu dzabha. Ana nuhasinu dzabahatun. Dzabahati. Bahwasannya berbuat baik kepada hewan sembelihan atau dalam menyembelih. Bahwasannya yang ke-8, kita diminta untuk berbuat baik dalam menyembelih. Itu faedahnya, Bu. Ya harus. Makanya Ibu kalau orang ngerti agama, ketika Idul Adha, dari tempat diikatnya hewan ternak dengan tempat proses dia ingin disembelih itu jauh dan ditutup, Bu. Banyak orang awam yang tempat nyembelihnya itu dekat dengan tempat hewan tersebut di apa namanya itu, diikat itu. Ibu pernah lihat nggak? Apa, Bu? Ini hewannya ada 10 misalnya. Nyembelihnya itu dilihatin tuh sama hewan-hewan yang lain. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak kan? Dalam syariat nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Harusnya jauh antara tempatnya
diikat-ikat mereka berapa ekor kambing atau sapi itu, dengan tempat menyembelihnya itu jauh dan tertutup. Paham Bu ya? Di tempat kami di Aisyah itu, kami berusaha sedapat mungkin dari tempat dia itu diambil itu jaraknya cukup jauh Bu. Ya, jalannya misalnya di belakang sana itu tempat rumah belakang itu tempat hewan-hewan ternaknya. Nyembelihnya paling depan Bu, dan kita kasih lubang-lubang yang banyak, terus dikasih penutup. Saat pakai kayu terus kita kasih goni atau terpal gitu loh Bu. Kita tutup itu. Ditutup supaya dia nggak tahu dan dia jangan lihat darah juga. Dan dari ketika diangkat dari sana Bu, dari tempatnya sana mau ke tempat nyembeli, itu di kambing itu ditutup matanya pakai karung goni. Ditutup. Tutup supaya dia nggak ngelihat. Lah ketika direbahkan pelan-pelan, dibuka baru. Nah, kenapa? Binatang itu juga bisa stres. Ya Bu ya. Bu ya. Ini penting. Tapi kalau orang awam nggak ngerti, subhanallah, malah ngomong, tunggu giliranmu ya. Bagi kue, sabar yole, ngomong lali. Ada nggak orang kayak gini Bu? Ada apa banyak? Tuh, nggak boleh. Karena kita harus melakukan hal yang terbaik dalam proses penyembelihan. Baik, yang keberapa sekarang? 9, wis 3 lagi Bu. Habis itu kita selesai. 9, wujubu hadu syafarati li anna dzalika ashhalu lidzabiha. Ya. Ya, wujubu yakni wujubu haddu syafarati li anna dzalika ashala lidzabiha. Wajibnya kita menajami mata pisau atau golok karena sesungguhnya itu akan mempermudah kita untuk menyembelih. Makanya Bu, syariat itu harus diasah Bu. Ini Bu, kalau kita bicara tentang hewan kurban, itu ada dalam kitab Bulughul Maram dalam bab sesembelihan, itu ada hadis dari Ibunda Aisyah. Jadi Nabi itu meminta Ibunda Aisyah membawakan seekor kambing yang matanya hitam, perutnya hitam, yang lainnya putih. Lalu kemudian dipegang sama Nabi, diambil sama Ibunda Aisyah, dipegang sama Nabi. Nah di sini Bukhari Muslim Bu, ada dalam kitab Bulughul Maram, atau diriwayatkan juga imam hadis yang lainnya. Diambil, setelah itu Bu, Ibunda Aisyah diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil pisau dan menajamkan pisau tersebut. Jadi Bunda Aisyah ngambilin tuh, diambil tuh, sambil Aisyah dipegang, diterima Nabi, dilus-lus Nabi gitu tuh, ya dia dibuat tenang gitu tuh Bu. Kemudian pisaunya itu disuruh tajamkan mata pisaunya. Dan ketika bawa pisau pun Bu, pisaunya jangan diduduk yang ini di depan hewan ternaknya. Kalau saya ini pisau tak gini kan Bu, tak sembunyikan belakang gini. Misal pisaunya panjang ini pun saya sembunyikan, nggak mau saya duduki orang ini nih mbak, baru kayak lo, lo. Iki tak tajam kilo, delok kilo yo. Ora kaya ngono pura entuk ya haram. Berarti dia nggak tahu adab dalam menyembelih. Disembunyikan Bu, gini. Kok saya biasanya kalau udah sekian ekor, saya asal lagi kasih air, lap, tak sembunyikan begini gitu. Paham Bu ya? Bu paham? Ya mungkin Ibu nggak tega, ini biar Ibu tahu aja nih. Orang yang punya adab atau punya ilmu dan orang yang punya ilmu. Kan kalau orang-orang kampung yang nggak paham kan gitu kan Bu, asal di depan kambing ini Bu, mau nyembelih ayam aja nyembelih apa ya Pak, mengasah pisau di depan ayamnya. Sabar ya Lia, kue ayam kesenangan gua saja nih, sabar ya, petok deh Bu. Ya nggak boleh ini, mau soalnya najemin pisau di depan apa? Hewan ternak yang mau hewan sembelihannya nggak boleh. Nah, Ibu paham nggak Bu? Apa Bu? Wajib menajamkan pisau. Paham ya? Ditajamkan. Dan ini beli pisau juga yang jangan murahan, pisau dapur, subhanallah. Beda Bu, harus tajam. Seperti tukang jagal itu kan sekali set nih Bu. Saya pernah dikasih pinjam pisau sama teman tuh. Sekali gini ya Bu, saya taruh ke bawah, tak tarik kata gini. Set gitu. Wes.
Nah itu tadi kisah hadis Nabi dari Ibunda Aisyah tadi, ketika dia ditajamkan sama Ibunda Aisyah, kemudian di bawah Ibunda Aisyah dipegang dulu sama Ibunda Aisyah, dibaringkan dengan tenang itu kambing itu, udah tenang, udah Nabi yang megang bu. Manusia aja bisa tenang, apalagi binatang. Itu ya bu. Biasanya kalau laki-laki atau wanita bisa menenangkan manusia, biasanya hewan peliharaan juga bisa tenang gitu loh. Tenang, diinjak sama Nabi, bagian perutnya diharapkan dengan kepalanya menghadap, berarti kalau kiblat kepalanya ke misalnya kiblat, berarti buntutnya sana, kepalanya sana, lehernya ngadep kiblat. Nah, Nabi udah ditekan gini, mana pisaunya? Sudah ditutup kedua matanya dengan ininya bu, apa namanya ini? Dengan kupingnya, ya baru sembelih. Bismillahi Allahu Akbar, seret gitu. Paham bu? Ya. Ustadz itu kan kalau satu ekor lah, bagaimana kalau di tukang jegal ayam? Ya itu harus pakai adab juga bu, nggak sembarangan nyembelih ayam juga, jangan di depan ayamnya lah, mesake bu. Kecuali kalau memang darurat tempat yang terbatas. Yang terakhir itu nomor 10 ya, nomor 9 ya. Sekarang nomor 10. Wujubu irahatu dhabiha wa dzalika bisari'ati dzabhi. Wajibnya membuat nyaman hewan sembelihan, karena yang demikian tersebut disyariatkan dalam penyembelihan. Wajibnya membuat nyaman, tenang, sebagaimana Nabi kepada seekor kambing tadi, membuat dia merasa nyaman, tenang, karena hal tersebut disyariatkan dalam proses apa? Penyembelihan. Itu ke-10 dan terakhir, idza aradal insana, ini bu, masya Allah, yang ke-11 ini nggak ada kaitannya dengan sesembelihan atau membunuh, tapi Syekh Utsaimin memasukkan ini harus berbuat baik dalam segala hal. Closingnya itu yang paling saya suka bu. Closingnya apa? Idza aradal insan ayyudabu ya ayyuadabu ahlahu aw waladahu falyuaddibu bi ihsan. Syekh Utsaimin mengatakan, apabila manusia menginginkan memberikan pengajaran kepada keluarganya, mengajari adab ya, atau kata bilang memberikan pengajaran lah. Bahwasannya apabila manusia ingin mengajari keluarganya, mendidik keluarganya atau anak-anaknya, maka didiklah, ajarlah dengan hal yang terbaik. Saya nggak tahu dengan terjemahan ibu sama nggak? Sama? Ya kurang lebih sama ya. Maka kita diperintahkan, kata Syekh Utsaimin dalam hadis ini, yang sebenarnya kan nggak ada kaitannya dengan membunuh, tahu bu? Gak ada kaitannya sebenarnya kan. Tapi ke-11 ini, masya Allah nih, basirahnya Syekh Utsaimin tajam. Basirahnya Syekh Utsaimin sebagai seorang ulama Ahlus Sunnah, masya Allah, bahwasanya manusia hendaknya ketika mendidik, mengajari anggota keluarganya atau anak-anak keturunannya dengan didikan ajaran yang baik. Baik. Kalau dia nggak punya ilmu, nggak bisa ngajar. Makanya ibu ngapunten je, hal yang paling berat dan tidak boleh berhenti, bahkan kita harus ceriwis ngajarin anak keturunan kita tentang adab. Adab itu harus marrah berulang-ulang kali, karena itu akan jadi budaya, karakter. Harus apa boten? Contoh, kalau ibu itu harus ceriwis bu, ketika lihat anak makan dengan tangan kirinya sambil berjalan, ibu harus ceriwis. Ojo ajar kela masih kecil nggak ento ya, yang tia lihat putune, lihat cucunya, harus bantu anaknya ibundanya cucunya ibu. Mungkin ibunya lagi capek gitu, jangan biarinlah. Kan kadang gitu bu, ada eyang tia atau eyang kung, putra-putranya, putrinya itu mengajari adab pendidikan di rumahnya begini, tapi karena cucunya ini kesayangan sama eyang tinya biasanya kontradiktif sama didikan dari anaknya. Sering terjadi nggak gini? Ini nggak boleh sebenarnya. Kita harus satu frekuensi sama anak-anak kita. Ibu maksudnya kok anak? Anak saya belum nikah kok. Misalnya yang anaknya mendidik cucunya panjenengan demikian, 10 poin misalnya. Ya kita jangan menyelisihi, minimal kita tanya dulu. Misal,
Misal contoh konkret, seorang ibu dan seorang ayah ngelarang anaknya makan es krim. Ya, dilarang makan ciki-ciki yang ada apa? MSG apa? Ya MSG ya, udah lupa nama MSG. Pokoknya ada zat kimianya. Ini dilarang, kalau mau jajan juga seminggu sekali misalnya, itu pun dipilihin. Lah ini eyang tinya atau eyang kongnya diem-diem, seropo boleh, seropo kan Pak Murah ngerti, ya ada. Ini saya nggak bilang eyang ti jangan tersinggung je, ngapunten je eyang ti. Ini contoh di luar sana loh. Contoh di luar sana saya nggak bilang panjenengan loh. Ora popo sekali-kali. Nanti nek ketemu bilang eyang ti yang nyuruh. Kudune ampun nganten je, Bu ya. Ampun nganten. Kita kalau bilang nanti kalau kamu makan nih jangan ngomong sama mama sama papamu ya. Kalau yang itu kan ngajari anak bohong. Ngajari putune bohong. Duh kamu kok makan tuh bilang aja eyang ti, itu ngajari jujur. Nanti biar eyang ti yang minta maaf sama papa mamamu. Nah itu kan oke tuh Bu. Eyang ti aja minta maaf sama papa mama. Masya Allah, ada sisi positif yang bisa diajarin. Walaupun kita agak langgar-langgar dikit gitu. Misalnya gitu. Ibu paham gak ini maksudnya? Lah mendidik dengan didikan yang baik harus satu frekuensi, harus sama-sama. Sepertinya ibu-ibu udah semakin loyo. Kayaknya udah terlalu lama, saya sudahin aja ya ngaji kita ya. Kayaknya udah pada tutup buku, Masya Allah ini. Udah tutup bukunya belum? Oh belum. Baik. Udah selesai Bu, nih faedah ke-11 sudah selesai. Berarti Bu, kesimpulannya saya tangkap dari 11 faedah. Ketika Nabi memberi contoh dalam urusan menyembelih hewan sembelian saja sudah berbuat baik, itu sama hewan loh Bu. Apalagi sama manusia yang punya akal, punya rasa, harus lebih pakai perasaan. Harus dengan ilmu juga, bukan hanya perasaan aja. Ilmu dan perasaan dan logika harus bermain. Karena yang dihadapi itu benda hidup, kasih akal, kasih rasa. Dengan hewan saja, dia nggak punya akal, harus memperlakukan dengan baik. Makanya juga ini jadi dalil ya Bu, nggak boleh bohong sama hewan peliharaan ketika kasih makanan. Faham Bu? Didolan-dolani mau dikasih makan, dingeniki ora entok Bu, itu nggak baik itu. Kasih makan kasih aja, enggak, jangan kasih yang enggak. Faham Bu ya? Melihara kucingnya kasih apa kek? Jangan dimain-maini, nggak boleh. Ya ini nggak boleh dalam syariat Islam. Pokoknya Bu sama binatangnya demikian, apalagi sama manusia. Nah mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Ini yang kemarin. Pertanyaan mengenai akikoh. Bagaimana hukumnya bila saya, ini buat besok aja deh. Bagaimana hukumnya bila saya sudah punya 3 anak, tapi belum pernah mengakikohi mereka? Alasannya 1, belum tahu ilmu agama. 2, pada saat melahirkan kondisi tidak mampu menyembelih kambing. Untuk selanjutnya harus bagaimana? Ini ada khilafiyah ya Bu. Ada khilafiyah di antara ulama. Ada ulama yang berpendapat akikoh itu boleh dikerjakan seumur hidup sampai dia belum mati. Ya. Ada lagi yang berpendapat akikoh itu batasannya 21 hari, kelipatan 3. Ada lagi yang berpendapat 7 hari usia anak bayi. Lah, kalau saya mengambil batasannya sahabat. Ya. Kalau Nabi afdal sunnah 7 hari. Kalau kita pas mampu dan kita tidak repot, kerjakan itu afdal sunnah. Tapi kalau kita ini nggak mampu, kita baru mampunya 7 hari yang ketiga, berarti hari 21, ya lakukan 21 hari. Kalau saya pernah baca dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah kalau nggak salah, Imam Asy-Syafi'i Bu, itu akikoh itu batasannya 1 tahun. Jadi kalau anak bayi itu udah lebih dari 1 tahun, seingat saya ya, semoga saya diampuni ketika salah. Saya ingat saya itu 1 tahun. Ketika lebih dari 1 tahun itu bukan akikoh lagi. Kata Imam Syafi'i dalam ijtihadnya. Maka kalau bagi saya pribadi saya mencukupkan di hari 21. Kalau saya pribadi ya, 21 hari kelas. Setelahnya nggak mampu ya sudah kelas gugur itu. Karena kan hukumnya sunnah muakkad. Walaupun ada yang memperbolehkan, pokoknya selagi hidup, walaupun udah usia 70 tahun kalau belum akikoh silakan. Itu ada pendapat demikian, silakan.
saya nggak bisa melarang. Tapi kalau untuk pribadi saya cukupkan dengan amaliyahnya sahabat. Sahabat hanya 21 hari usia anak bayi, kelas. Setelah itu nggak ada kewajiban. Yang nggak boleh itu pernah kita bahas, dikait-kaitkan antara akikah dengan hewan kurban. Nggak boleh berkurban kecuali sudah akikah. Ini syariat dari mana ini? Nggak boleh. Ini perbuatan modifikasi namanya. Modifikasi. Naam. Wallahu a'lam. Ustaz mau nanya, apakah boleh berdoa dalam sujud salat pakai bahasa Indonesia? Nggak boleh. Dalam sujud berdoa pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Sedangkan saya pernah baca katanya harus berbicara dalam salat selain bacaan doa dalam salat. Ini ada ulama khilafiyah Bu ya. Ulama khilafiyah bolehnya berdoa di dalam sujud itu dengan menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, tapi ditambahkan misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh dikatakan ya Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ada lagi yang begitu karena ada hadisnya ya. Walaupun ini dipertentangkan juga, ada hadisnya sahih ini. Jadi misalnya kalimatnya tapi ini khilafiyah ya. Ya. Karena ada larangannya, ada larangan dari Allah dan Nabi-Nya membaca Al-Quran di dalam sholat kecuali saat berdiri. Berarti kan ruku, sujud, i'tidal nggak boleh baca Quran, betul nggak? Betul apa tidak? Nggak boleh. Nah, tapi ada lagi dibantah dengan ulama yang berpendapat boleh karena ada hadis yang mendukung. Misalnya boleh juga memakai doa-doa dalam hadis Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, kalau saya mencari aman Bu, karena khilafiyah, saya pribadi nyari aman. Ketika saya punya hajat dalam sujud, saya hanya dalam hati aja mintanya. Kalau saya ya, kalau saya dalam hati. Lebih menghindari larangan berbicara-bicara dalam sholat. Kemudian juga membaca Al-Quran dalam sholat. Walaupun ada yang memperbolehkan, karena ada dalil yang menjadikan hujah di hadapan mereka. Ini khilafiyah. Yang jelas pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Ya Allah, jaluk ngapura nggak boleh. Ya Allah, utang kuake ya Allah. Ya Allah, aku sakit hati ya Allah, nggak boleh dalam sholat. Dalam sholat nggak boleh. Nah, Bu, udah jam 10 Ibu. Udah dulu ya. Ini pertanyaan disimpan ya Mbak. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Ini yang sudah ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.